Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar komputer grafik dan pengelolaan citra ingin mempresentasikan tugas kami dengan judul itu animasi 3D pembuatan tugu. Kelompok kami terdiri dari yang pertama dengan saya sendiri, Sandi Putra Kusuma, yang selanjutnya Muhammad Fauzan, selanjutnya Revi Sabta Fernanda, dan yang terakhir itu Wahyu Nurcahya. Baik, tujuan proyek ini bertujuan untuk menciptakan animasi 3D yang menarik dengan menggunakan VGem dan OpenGL dalam dunia yang semakin digital. Visualisasi grafis menjadi sangat penting bagi untuk pendidikan, hiburan, maupun presentasi data. Komponen proyek ini terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama itu tugu sebagai pusat perhatian, lalu pohon yang mengelilingi tugu, gunung di latar belakang, awan yang bergerak, dan burung yang terbang. Setiap elemen ini dirancang untuk memberikan pengalaman visual yang menyenangkan dan interaktif. Teknologi yang digunakan yaitu menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman, VGem untuk menangani grafik dan input, serta OpenGL untuk rendering 3D. Kombinasi ini memungkinkan pembuatan aplikasi grafis yang efisien dan menarik. Untuk proyek ini kami temanya itu tugu yang berisi sekelilingnya itu ada pohon, awan yang bergerak, burung yang bergerak, matahari, dan sebagai background tanahnya itu rumput. Proyek ini bertujuan untuk memvisualisasikan sebuah tugu yang dengan elemen alam di sekitarnya. Bentuk animasi 3D dengan interaksi pengguna. Pengguna dapat memutar tampilan ini untuk melihat objek dari berbagai sudut. Fitur utamanya itu yang pertama interaksi pengguna. Pengguna dapat memutar tampilan menggunakan tombol panah pada keyboard, memberikan pengalaman interaktif yang menarik. Dan yang kedua itu animasi awan dan burung. Awan bergerak setelah harus di langit menciptakan kesan dinamis. Burung terbang di sekitar tugu menambahkan elemen kehidupan dan realisme pada lingkungan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan mendemokan kode yang sudah kami buat untuk membuat animasi. Yang pertama, kita mengimport beberapa library penting seperti Pygame untuk menangani grafik input, OpenGL.gl dan OpenGL.glu untuk menggunakan fungsi OpenGL dalam menggambar objek 3 dimensi. Yang berikutnya ada Math untuk melakukan operasi matematika meskipun dalam kode ini tidak digunakan secara eksplisit. Selanjutnya ada dev load texture file name, yaitu fungsi yang bertugas untuk memuat tekstur dari file gambar dan mengikatnya ke OpenGL. Proses ini berfungsi untuk memuat gambar menggunakan pygame.image.load, mengonversi gambar menjadi format yang dapat digunakan oleh OpenGL, menghasilkan ID tekstur baru dan mengatur parameter tekstur filtering, dan menggunakan GL text image 2D untuk mengupload data tekstur ke GPU. Selanjutnya ada inisialis Pygame dan OpenGL, yaitu Pygame diinisialisasi dan jendela dengan ukuran 800 x 600 pixel dibuat dengan mode OpenGL. Judul jendela diatur menjadi animasi tugu dengan pohon, gunung, dan burung. Proyeksi perspektif diatur menggunakan GLU perspektif yang menentukan sudut pandang dan rasio aspek. Posisi kamera diatur dengan GL Translate F, memindahkan pandangan ke belakang dan sedikit ke bawah. Lanjut, untuk variabel for cloud movement, yaitu posisi awan. 3 posisi awan didefinisikan dalam daftar cloud position masing-masing dengan koordinat X, Y, dan Z. Kecepatan awan dalam variabel cloud speed diatur untuk mengatur kecepatan gerakan awan. Posisi burung, untuk 3 posisi burung didefinisikan dalam daftar bird position, dan untuk kecepatan burung
diatur untuk mengatur kontrol kecepatan burung dalam variabel bird speed. Selanjutnya ada div draw cylinder, yaitu fungsinya untuk menggambar silinder secara radius, tinggi, dan warna yang ditentukan. Prosesnya yaitu mengatur warna silinder menggunakan GL Color 3FP, membuat objek kuadrik untuk menggambar silinder, menggunakan GLU cylinder untuk menggambar silinder dengan parameter yang diberikan. Selanjutnya ada fungsi draw sphere, yaitu untuk menggambar bola dengan radius dan warna yang ditentukan dengan proses mengatur bola warna, membuat objek kuadrik, dan menggunakan GLU sphere untuk menggambar bola dengan parameter yang diberikan. Selanjutnya ada draw texture sphere, yaitu fungsinya dengan tujuan menggunakan bola dengan tekstur yang telah ditetapkan dengan proses mengaktifkan tekstur dan mengikat tekstur yang diberikan, mengatur objek kuadrik untuk mendukung tekstur, menggambar bola dengan tekstur menggunakan glue sphere, dan menonaktifkan tekstur setelah menggambar. Selanjutnya ada fungsi draw tree, yaitu dengan tujuan menggambar pohon di sekitar objek tugu dengan proses menggunakan loop untuk menggambar batang pohon silinder dan daun bola bertekstur di beberapa posisi, mengatur posisi dan rotasi batang pohon sebelum menggambar, dan menggambar daun dengan tekstur di batang pohon. Selanjutnya ada fungsi draw gradient cloud, yaitu fungsi untuk menggambar awan dengan efek gradasi dari bawah ke atas dengan beberapa proses, mendefinisikan warna untuk lapisan awan, mengatur posisi untuk setiap lapisan awan, menggunakan loop untuk menggambar setiap lapisan awan dengan warna gradasi yang sesuai. Selanjutnya ada fungsi draw bird, yaitu fungsi dengan tujuan menggambar burung sebagai segitiga sederhana dengan proses mengatur warna burung menjadi hitam, mengatur posisi burung dan gambar segitiga sesuai dengan menggunakan GL, begin, dan GLN. Selanjutnya ada draw tugu, fungsi draw tugu, yaitu dengan tujuan menggambar tugu dengan berbagai bagian dan warna dengan proses menggambar tugu menggunakan bola bertekstur batu, menggambar pilar utama tugu sebagai silinder putih yang diperpanjang, dan menggambar bagian atas tugu dengan bola berwarna emas. Selanjutnya ada fungsi draw mountain atau menggambar gunung, yaitu dengan tujuan menggambar gunung dengan efek warna gradasi dengan menggunakan GL begin atau GL triangles untuk menggambar gunung dengan dua warna, yaitu hijau gelap di bagian bawah dan abu-abu terang di puncaknya. Selanjutnya ada fungsi draw ground, yaitu untuk menggambar tanah dengan tekstur rumput dengan proses mengaktifkan tekstur dan mengikat tekstur rumput, menggunakan GL begin atau GL paths untuk menggambar permukaan tanah dengan koordinat yang ditentukan sehingga tekstur terlihat. Selanjutnya ada fungsi draw sky, yaitu fungsi dengan tujuan menggambar langit dengan efek gradasi. Prosesnya yaitu menggunakan GL begin, GL quads untuk menggambar langit dengan dua warna, yaitu biru muda di bagian atas dan biru tua di bagian bawah. Selanjutnya ada fungsi draw sun atau menggambar matahari dengan proses mengatur warna matahari menjadi kuning dan menggambar bola menggunakan glue sphere pada posisi yang ditentukan. Selanjutnya ada update cloud position atau memperbarui posisi awan untuk mensimulasikan gerakannya dengan proses mengintegrasi melalui daftar posisi awan dan memperbarui posisi X nya. Jika posisi X melebihi batas tertentu, maka posisi direset ke nilai awal. Selanjutnya ada update birds position, yaitu fungsi untuk memperbarui posisi burung untuk mensimulasikan gerakan dengan proses mengintegrasi melalui daftar posisi burung dan memperbarui posisi X-nya dengan cara yang sama seperti awan. Untuk demo selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fauzan. Untuk Muhammad Fauzan dipersilahkan. Oke,
Oke, selanjutnya ada teks coding untuk memuat tekstur. Coding ini prosesnya yaitu memuat tekstur untuk rumput, daun, dan batu menggunakan fungsi load tekstur yang akan digunakan dalam menggambar objek-objek di lingkungan 3D. Selanjutnya ada fungsi main. Ini itu mendefinisikan fungsi utama yang akan menjalankan animasi. Variabel globalnya ada angle X dan angle Y, digunakan untuk menyimpan sudut rotasi tampilan yang dapat diubah berdasarkan input pengguna. Kemudian ada clock pygame.time.clock. Ini digunakan untuk mengatur kecepatan frame per second pada animasi. Ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap kecepatan animasi. Kemudian ini adalah coding untuk loop utama. Ini menangani input dari pengguna. Event loop menggunakan pygame.event.get untuk mendapatkan semua event yang terjadi. Terus ada quit event. Jika pengguna menutup jendela, pygame.quit dipanggil untuk menutup animasi, dan fungsi main dihentikan dengan return. Kemudian ada fungsi key down event. Ini jika tombol ditekan, sudut rotasi angle X dan angle Y diperbarui berdasarkan tombol panah yang ditekan. Key left mengurangi angle Y untuk memutar tampilan ke kiri. Key right menambah angle Y untuk memutar tampilan ke kanan. Key up mengurangi angle X untuk memutar tampilan ke atas, dan key down menambah angle X untuk memutar tampilan ke bawah. Kemudian ada codingan untuk menghapus buffer. Ini untuk menyiapkan tampilan untuk frame baru. Ada GL clear menghapus buffer warna dan kedalaman sehingga tampilan sebelumnya tidak terlihat. Kemudian ada GL enable GL depth test. Ini mengaktifkan pengujian ke dalam untuk memastikan objek yang lebih dekat terlihat di dalam objek yang lebih jauh. Kemudian ada coding untuk menggambar elemen latar belakang. Terus ada fungsi draw sky, ini untuk menggambar langit. Draw ground untuk grass texture, ini menggambar tanah dengan tekstur rumput yang telah dimuat sebelumnya. Ada draw sun untuk menggambar matahari. Draw mountain untuk menggambar gunung. Kemudian ada fungsi untuk menggambar awan. Ini tujuannya ini untuk menggambar awan berdasarkan posisi yang telah ditentukan. Kemudian di loop mengiterasi melalui daftar cloud position dan memanggil draw gradient cloud untuk setiap awan menggunakan unpacking untuk mengirimkan koordinat X, Y, dan Z. Kemudian ada draw birds. Ini untuk menggambar burung berdasarkan posisi yang telah ditentukan. Loopnya mengiterasi melalui daftar bird position dan memanggil draw bird untuk setiap burung menggunakan unpacking untuk mengirimkan koordinat X, Y, dan Z. Secara umum ini sama seperti yang di awan. Kemudian ini ada untuk rotasi. Tujuannya untuk menerapkan rotasi pada adegan berdasarkan input pengguna. GL push matrix ini menyimpan matriks transformasi saat ini. GL rotate F ini menerapkan rotasi pada matriks. Rotasi di sekitar sumbu Y untuk memutar tampilan horizontal, rotasi di sekitar sumbu X untuk memutar tampilan vertikal. Kemudian ini ada untuk menggambar tugu dan pohon. Ini berfungsi menggambar objek tugu dan pohon setelah rotasi diterapkan. Terus ada GL pop matrix. Ini itu mengembalikan matriks transformasi ke keadaan sebelumnya setelah menggambar objek. Kemudian ada fungsi memperbarui animasi. Ini itu untuk memperbarui posisi awan dan burung untuk menciptakan efek gerakan. Fungsinya memanggil fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya untuk memperbarui posisi objek. Ini ada pygame_display.flip. Ini itu mengganti buffer tampilan dengan buffer yang baru digambar. Kemudian ada clock tick. Ini mengatur kecepatan frame untuk menjaga FPS pada 60, memastikan animasi berjalan halus. Ini ada coding untuk menjalankan program if name main. Ini itu untuk memastikan bahwa fungsi main hanya dipanggil jika file ini dijalankan sebagai program utama, bukan diimport sebagai modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil validasi. Nah, di sini hasil validasinya yaitu tugu berasal dari pusat gambar berfungsi sebagai fokus utama dengan desain yang sederhana namun elegan. Tugu ini memberikan kesan megah dan menjadi simbol dari proyeksi. Nah, yang kayak itu ada pohon. Di sekitar tugu terdapat beberapa pohon dengan daun bertekstur hijau. Pohon-pohon ini tidak hanya menambah elemen alami, tetapi juga menciptakan suasana yang sejuk dan menyegarkan. Nah, selanjutnya itu hasil dan validasi. Yang pertama itu ada gunung.
Di latar belakang gunung yang memberikan kedalaman pada pemandangan dengan warna hijau dan abu-abu. Gunung ini menciptakan kesan stabil dan keindahan. Ini juga memberikan konteks geografi yang lebih luas untuk animasi. Nah, yang berikutnya itu ada awan. Awan putih yang bergerak di langit ini menambahkan dinamika pada gambar, memberikan kesan bahwa lingkungan hidup dan berubah menjadi realistis. Ya, yang berikutnya itu ada burung. Burung hitam yang terbang di langit menambahkan elemen kehidupan dan gerakan. Mereka kesan bahwa alami di sekitar tubuh tidak hanya statis, tetapi juga aktif dan penuh dengan kehidupan. Nah, yang berikutnya ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya ini proyek ini memberikan hasil yang menciptakan animasi tiga dimensi inspiratif dan menarik yang menggabungkan beberapa elemen visual untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna. Dengan menggunakan Pygame dan OpenGL, kami mendapatkan manfaat kekuatan grafis komputer untuk menghasilkan lingkungan yang hidup dan animasi. Nah, berikutnya ini ada masih kesimpulan yang itu Tugu. Tugu ini memberikan pusat perhatian dikelilingi oleh elemen dalam seperti pohon, gunung, awan, dan burung, menciptakan suasana yang harmonis dan seimbang. Interaksi penggunaan melalui kontrol rotasi memberikan dimensi tambahan pada pengalaman visual, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi objek dari berbagai sudut pandang. Nah, sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.